Karena kita pun waktu berangkat ke Jepang kita nggak bawa JLPT atau apapun Iya, sama sekali. nggak sama sekali, nggak ada bawa apa-apa sih, cuman bawa kemampuan belajar dari buku aja. Nah kebetulan waktu 1 tahun di LPK memang Kotoba itu udah banyak banget punya gitu kan, kata kerja udah banyak banget, tinggal implementasi aja, aplikasi aja gitu. Nah jadi ketika teman-teman nanya, bang apakah dulu waktu sebelum berangkat ke Jepang udah bisa bahasa Jepang? Udah. Kenapa udah? Karena sempat renshu bersama orang Jepang. 3 minggu renshu itu benar-benar bisa bikin ngomong bahasa Jepang. Mungkin juga ya ada satu hal yang mungkin membuat teman-teman sedikit terbentur nih, shock nih saat nyampai di Jepang dan berbahasa Jepang, adalah ketika teman-teman itu tinggal di daerah yang hokengnya kuat dan inaka. Action, minasan konnichiwa, Pao desu. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas sedikit tentang pergi kerja ke Jepang ya. Nah jadi seperti ini, ada teman-teman kita yang bertanya ke aku gitu kan, bang dulu sebelum berangkat ke Jepang itu bahasa Jepangnya udah lancar atau belum? Seperti itu, karena kan mungkin banyak juga nih teman-teman yang newcomer ya, khususnya ya yang belum pernah ke Jepang, itu mungkin takut atau khawatir dengan kemampuan bahasa Jepangnya gitu kan, dan mungkin berpikir orang-orang yang berangkat ke Jepang ini bahasa Jepangnya udah lancar seperti itu kan, atau mungkin udah bisa lah berbahasa dalam sehari-hari. Mungkin pro enggak ya, apalagi untuk newcomer gitu. Mungkin kecuali buat teman-teman yang lulusan sastra Jepang mungkin basicnya udah kuat seperti itu. Nah di video kali ini kita akan coba ngebahas ya, apakah bahasa Jepang itu sangat maksudnya seberapa penting sih bahasa Jepang saat teman-teman itu masuk ke Jepang seperti itu. Apakah teman-teman memang harus pintar dulu bahasa Jepang baru masuk ke Jepang seperti itu ya. Nah maka dari itu buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah sebenarnya ya kalau menurut aku pribadi dulu ya, kalau menurut aku pribadi ya, kita kan datang ke Jepang itu waktu itu juga hitungannya newcomer ya, newcomer belum pernah ke Jepang sama sekali, tetapi memang sempat belajar waktu itu di LPK karena kita sistemnya magang ya pertama kali. Nah itu memang kalau dibilang secara teori cukup lah ya waktu kita berangkat ya, cukup, lumayan sih, cukup. Tetapi ketika kita berangkat ke Jepang itu memang kemampuan bahasa itu mungkin kayak dibandingin dengan orang yang tinggal Jepang itu masih jauh basic lah ya, basic banget. Mungkin 10% dari 100% kali ya, 20 mungkin ya, karena kita pun waktu berangkat ke Jepang kita nggak bawa JLPT atau apapun sama sekali. Nggak sama sekali, nggak ada bawa apa-apa sih, cuman bawa kemampuan belajar dari buku aja. Nah jadi pertanyaannya adalah, untuk Ayah, apakah waktu nyampe di Jepang, waktu masuk ke Jepang itu sudah bisa berbahasa Jepang atau belum? Kalau udah bisa berbahasa secara fully sih enggak ya, belum sih ya. Cuman kayak gimana ya? Aku nih Nichijou Kotoba waktu itu aku udah lumayan bisa ngomong gitu loh. Mungkin dibekali dengan aku nonton anime juga kan. Terus belum lagi juga aku belajar 1 tahun kan di LPK gitu. Jadi lumayan lah gitu loh. Jadi dan satu lagi, karena aku newcomer dan gak ada senpai, jadi dari diri aku sendiri aku nyiapin banget gitu loh. Pokoknya semete ini sebisa mungkin harus bisa Nichijou Kotoba, aku harus ngerti gitu loh. Tapi ya sedikitnya itulah maske gitu loh. Pokoknya yang Hyojungo yang mudah dimengerti lah gitu. Waktu itu kayak gitu. Nah jadi kan waktu itu sebelum masuk ke Jepang kan tadi seperti Ayah bilang ya, kalau Ayah mungkin jangka masa belajarnya agak sedikit lebih pendek ya daripada aku ya, karena berangkat duluan agak sedikit lebih pendek ya, nggak jauh-jauh beda sih, paling jauhnya itu bedanya itu cuma beberapa bulan ya, 2 atau 3 bulan ya. Nah waktu dalam 1 tahun belajar itu kan sudah menguasai buku basic Minano Nihongo 1 sama 2 ya. Nah jadi waktu kita menguasai pokoknya overall Minano Nihongo 1, 2 itu sudah terkuasai lah ya, sampai waktu itu udah ya. full waktu itu, Udah sampai full ya, belakang. sampai bab 50 ya. Udah sampai bab 50, dan itu memang cukup untuk jadi bekal buat teman-teman yang berangkat ke Jepang untuk newcomer ya. Tetapi waktu di LPK kita waktu itu nggak cuma buku Minano Nihongo aja ya, ada buku Evergreen ya. Evergreen Ya, buku Evergreen itu, jadi di sana ada kumpulan kosakata, kata kerja sih kebanyakan ya. Kebanyakan kata kerja, kata benda juga ada gitu loh kan. Jadi emang buat bekal gitu. Kalau misalnya nanti kalian ke Jepang, nah ini yang bakal dipakai ini gitu, dan itu disuruh hafal tiap hari. Iya. Jadi kalau Ayah sendiri kan, kalau Ayah ya bisa dibilang kalau waktu di LPK Ayah ini termasuk orang yang pintar.
termasuk orang yang pintar gitu kan. Jadi ya kalau untuk orang yang ini juga untuk orang yang pintar mah oke lah, gue nanti Jepang tinggal eksekusi aja gitu. Tetapi mungkin ada orang yang mungkin kemampuan belajarnya kurang bagus, atau mungkin orang yang dia mungkin baru belajar sampai buku Minano yang ke-1 ternyata udah dapat job matching. Iya, ada gitu sih kan. kayak gitu. Nah, jadi kan menurut Ayah sendiri ya, kalau misalnya untuk minimal banget ya, minimal bisa ngebalas atau ngerespon orang Jepang gitu ya, minimal seberapa sih kemampuan bahasa Jepangnya? Aku kalau misalnya gimana ya, kalau dibilang N5 sih sebenarnya juga terlalu basic banget ya, terlalu basic banget. Kalau ya sebisa mungkin kayak arahnya ke N4 lah gitu, nggak usah N3 tuh terlalu, itu aku aja baru dapat N3 ini gitu kan 2 tahun yang lalu gitu. Ya, makanya bagusnya tuh emang ya paling N4 atau N5 antara itu gitu. Maksudnya tuh ya bukan kayak belajar dari buku apa sih namanya tuh, bukan teoritisnya ya, tapi kayak sebisa mungkin lebih ke prakteknya gitu loh. Jadi kalau misalnya kita belajar gitu, tapi kalau misalnya nggak dipakai ya kosakata yang dipakai juga nggak dalam buku semua gitu. Namanya kita nichijo gitu kan, jadi sebisa mungkin ya bahasa yang bisa kita ingat kita pakai gitu loh. Aku mikirnya gitu, karena kalau di buku kan kebanyakan nggak dipakai gitu kan. Nah jadi kalau di diriku sendiri nichijo kotoba atau nichijo bahasa yang dipakai sehari-hari itu sebisa mungkin hafal gitu. Misalnya kayak kata-kata perintah, tote, hirote gitu kan, atau macam lah gitu kan. Jadi sebisa mungkin itu udah ngerti gitu. Jadi biar nggak susah juga nantinya pas kita nyampe ke Jepang gitu kan, kita nggak tahu ini mereka perintahnya apa, kita nggak ngerti. Nah jangan sampai basic sampai rezero aja gitu, tapi adalah gitu bekal gitu. Berarti minimal kalau nggak N4 minimal mendekati N4 ya. Ya kalau nggak N4 dia udah mendekati N4 gitu loh. Kalau N5 kan terlalu basic kan, kata-kata kerja, kata apa aja gitu. Tapi sebisa mungkin kayak ngarah lah, jadi kayak kalimat gitu loh. Misalnya tote kudasai atau apa yang Iya. Seperti yang saya bilang tadi ya, yang untuk penghafalan kosakata khususnya kata kerja itu sendiri pun ya, sebaiknya teman-teman itu menghafalkannya dalam bentuk TK ya. Jangan misalnya seperti mencuci, araimasu itu jarang kepake ya, arate kudasai, arate tote, hirote gitu. Jadi ingat ya, kebanyakan dalam bentuk T ya. Nah, kan itu kalau di LPK kita mungkin eksekusi jarang ya, karena kebanyakan teori. Dan kalau misalnya eksekusi pun latihan-latihan pun juga sesama kita gitu kan. Dan itu pun bukan dari kepala ya, tapi dari hafalan. Betul nggak? Misalnya seperti ini, kita misalnya ngomong sama teman dalam bentuk kaiwa gitu kan. Kaiwa itu cuma sebatas apa yang kita ingat gitu loh, tapi nggak keluar dari lidah loh, nggak keluar sendiri loh. Apa yang kita baca tadi kita hafal, kita keluarin lagi. Jadi kan itu bukan nggak alami latihannya gitu kan, karena semuanya diingat gitu. Tapi kan kalau kita ngomong sekarang nih, ini kan keluar nagareru aja gitu kan, nggak ada yang dihafal kita ngomong sekarang sama kayak gitu ya. Nah, tapi kan kalau di LPK kebanyakan hal kan seperti itu, dan mungkin Ayah sendiri pun eksekusi juga nggak baru dilakukan saat di Jepang gitu kan. Sebenarnya bisa dibilang kayak gitu sih gitu. Cuman kalau aku dulu kan karena kebetulan ini pasangan duduknya dulu kan Iur. Karena kebetulan kami berdua tuh kami takut nantinya kami nggak bisa, jadi kami sering latihan berdua gitu loh. Misalnya necang kalau ada tutik dasar, katemoi, yang simpel-simpel aja ya. Ya misalnya kayak gitu. Jadi kayak kami latihan berdua gitu, karena kami tahu, kami kan kebetulan nih aku sebaku sama dia, dan kebetulan juga kami perginya bareng gitu loh ke Jepangnya, tempat kerjanya sama gitu. Jadi karena kami takut, karena kami juga khawatir gitu kan, senpai nggak ada, yang nolongin nggak ada gitu kan, jadi kami latihan terus gitu. Tapi bagi juga teman-teman yang walaupun udah ada senpai sekalipun, latihannya juga jangan sampai lupa, jangan sampai manja-manja gitu. Karena memang sebenarnya latihan ini sangat perlu sekali ya. Tapi sebelum teman-teman itu eksekusi latihan ya, baik itu nanti latihannya saat masih di LPK maupun sudah di Jepang ya, yang paling penting itu adalah teman-teman mengumpulkan dulu kosakata itu. Jadi nanti teman-teman itu misalnya latihan, katanya udah tersedia gitu, tinggal ngeluarinnya aja gitu kan. Kosakata yang teman-teman miliki itu sudah banyak, jadi teman-teman tinggal mengeluarkannya aja. Sekarang itu kan kalau dari Ayah sendiri, sekarang itu berdasarkan pengalaman gue ya, gue sama Ayah itu satu kelas di LPK, walaupun dia berangkat duluan gitu kan. Nah tetapi materi yang kita pelajari itu sama
yaitu sampai Mina no Nihongo bab 50 dengan buku Evergreen dan juga buku Mina no Nihongo versi Jepang. Kan? Nah, tetapi memang namanya kita belajar, namanya kita bawa motor teorinya digas, diengkol segala macam, kalau nggak dinaikin percuma, ya kan? Nah, kebetulan ya, ini kebetulan sekali waktu aku itu kerja di hotel, sebelum kerja di hotel kan dapat training tuh di Jakarta dulu, di hotel cabangnya yang di Jepang, tapi yang cabangnya di Indonesia, hotel Jepang yang cabangnya di Indonesia gitu. Nah, kebetulan dibawa sama Sachonya ke Jakarta. Nah, tinggallah bareng Sachonya. Nah, Sachonya ini orang Jepang. Nah, waktu itu dikasih sempat latihan perhotelan yang bed making segala macam, make up kamar, itu dikasih pelatihan sembari hidup sehari-hari bersama Sacho tersebut. Nah, karena Sachonya orang Jepang, mau nggak mau kita harus komunikasi dengan bahasa Jepang. Nah, disitulah kesempatan yang benar-benar luar biasa sekali, itu kepake banget buat latihan kepake banget buat latihan. Nah, di situ semua kosakata yang kita pelajari, kotoba, bumpo dan segala macam yang kita pelajari waktu di LPK kepake semua. Nah, kebetulan waktu 1 tahun di LPK memang kotoba itu udah banyak banget punya gitu kan. Kata kerja udah banyak banget, tinggal implementasi aja, aplikasi aja gitu. Nah, jadi ketika teman-teman nanya, "Bang, apakah dulu waktu sebelum berangkat ke Jepang udah bisa bahasa Jepang?" Udah. Kenapa udah? Karena sempat renshu bersama orang Jepang. 3 minggu renshu itu benar-benar bisa bikin ngomong bahasa Jepang. Sebisa mungkin sih kalau misalnya ini perlu nggak Bang pakai bahasa Jepang? Bisa dibilang ya perlu gitu loh. Perlu nggak Bang buat belajar? Perlu nggak buat lancar? Sebenarnya perlu gitu buat diri sendiri juga gitu loh. Tapi apakah perlu ahli? Enggak juga gitu. Karena yang penting itu kan kita itu datang ke sana kan buat latihan dulu kan. Kita kan bukan tenaga ahli yang langsung bisa kerja pek gitu semuanya langsung gitu pro gitu, enggak gitu kan. Kita kan di sana apa dulu gitu kan, awal dulu latihan dulu, training dulu. Nah, jadi buat training itu biar lebih sempurna lagi. Nah, di sanalah kita harus bisa berbahasa dengan bagus gitu. Biar nanti kerjanya juga makin lancar, makin bagus. Iya. Nanti mungkin ya kalau misalnya teman-teman yang nggak punya kesempatan latihan atau renshu di Indonesia, memang teman-teman itu nggak harus bisa berbahasa setelah nyampe di Jepang ya, tapi minimal teman-teman tahu akan bagaimana cara merespon omongan orang Jepang ya. Minimal kalau orang Jepang, kalau mereka tahu nih kamar orang Indonesia baru masuk ke Jepang, mereka pasti tahu bagaimana mereka menggunakan bahasa yang cocok untuk orang orang asing. Misalnya mereka cuma bilang kayak tadi kan, sore oto te kudasai, udah itu aja gitu kan. Untuk tei desu ka, mau kayak teiyo, paling kayak gitu aja yang mudah-mudah ngerti. Nanti sisanya dari teman-teman, bagaimana cara teman-teman beradaptasi dan menggunakan dan mengimplementasikan bahasa yang sudah teman-teman miliki, seperti itu ya. Tapi nanti ya ada satu percobaan yang membuktikan kalau teman-teman itu mampu paham dan mengerti bahasa Jepang, yaitu adalah ketika teman-teman itu berurusan dengan fasilitas publik. Misalnya ketika kita ke kantor pos, Keisha Kusho ngomong sama orang itu, kalau seandainya nih orang itu ngomong ngerti apa yang dia omongin dan dia ngerti apa yang kita omongin, artinya teman-teman itu udah bagus bahasa Jepangnya. Itu udah gokaku. Karena kita pun ngerasa ya waktu kita pergi ke fasilitas publik, misalnya Nimotsu Kuritai desu misalnya kayak gitu kan, orangnya ngerti kemana, gimana, siapa namanya, alamatnya. Itu kalau kita bisa ya komunikasi basic kayak gitu, artinya teman-teman itu udah cukup mampu untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu ya. Nah, itu mungkin salah satu pengujian yang bisa teman-teman lakukan. Atau misalnya ketika teman-teman berbelanja, "Kore wa ikura desu ka?" gitu kan. Nah, itu udah cukup membuat teman-teman itu jadi seicho ya. Wah, ternyata gue nihongonya jozu gitu ya. Jadi mulailah dari hal-hal yang kecil. Jangan karena melihat orang-orang yang mungkin mereka mampu berbahasa Jepang, lihat video-video orang yang kaiwanya luar biasa bahasa Jepang, teman-teman jadi rendah diri. Karena orang-orang tersebut pun juga mulainya dari basic sama seperti teman-teman. Nggak ada yang bisa langsung bahasa Jepang kecuali dia lahir di Jepang, besar di Jepang, seperti itu ya. Yang penting di sini teman-teman tingkatkan kemampuan teman-teman dan pastinya renshu ya. Renshu terus tambah kotoba. Karena kalau memang teman-teman renshu terus dengan kotoba yang sama, itu ya berarti stuck, ya kan? Harusnya kan tambah lagi kosakatanya, seperti itu. Jadi mungkin itu ya. Kalau saya sendiri pun waktu itu lancar bahasa Jepangnya pas kapan? Lancar bahasa Jepang
Jepang ya paling udah karena udah 1 tahun atau 2 tahun di sana gitu, karena udah ngobrol juga sama orang sana. Dan satu lagi yang paling bikin aku cepet bisa berbahasa sih karena aku ngomong sama orang-orang kantor. Orang-orang kantor tuh kan susah tuh cara ngomongnya gitu kan. Jadi terus aku juga udah pergi rapat segala macam. Nah di sana aku mulai bisa sedikit lancar bahasa Jepang. Dan paling lancar lagi setelah kerja di sini. Iya, karena sering dilatih tadi sering dilatih tadi. Dan mungkin juga ya ada satu hal yang mungkin membuat teman-teman sedikit terbentur nih, shock nih saat nyampai di Jepang dan berbahasa Jepang adalah ketika teman-teman itu tinggal di daerah yang hogengnya kuat dan inaka. Yang kalau misal teman-teman tinggal di kota ya kayak di Kokura ini, Fukuoka, Tokyo, Osaka ya, atau kota-kota besar yang di pusat kota, mungkin mereka akan menggunakan bahasa-bahasa Hyojungo standar ya, bahasa-bahasa standar yang mudah dimengerti. Variasi lah. Aku pun waktu kita ke Tokyo, dengar nenek-nenek ngomong di telepon itu ngerti banget. Ya, mecha variasi. Nenek-nenek Tokyo ya, tetapi beda nih nenek-nenek di Inaka. Mereka kadang sampai sekarang pun ada yang nggak ngerti juga. Sampai sekarang ada yang nggak ngerti juga omongan nenek-nenek itu. Kareheng. Ya itu kita di Fukuoka, itu Osaka ya, kita Fukuoka sekarang ya. Jadi mungkin itu yang mungkin bakal jadi teman-teman agak bikin sedikit shock ya ketika teman-teman menghadapi hogeng atau bahasa daerah ya. Karena nenek-nenek Oji-san itu ya, selain mereka menggunakan bahasa daerah, ibarat nih teman-teman belajar bahasa Indonesia, ternyata saat teman-teman bekerja, teman-teman malah dihadapin bahasa Minang atau dihadapin bahasa Jawa gitu, enggak ngerti kan. Nah sama halnya seperti itu, jadi teman-teman harus adaptasi lagi sedikit demi sedikit. Paling itu ya yang agak sedikit sulit kalau teman-teman dapat di Inaka ya. Harus mempelajari bahasa daerahnya juga. Nggak perlu dipelajari, minimal paham aja gitu ya. Karena bahasa daerah itu hanya terpakai di daerah itu aja. Daerah lain nggak kepake seperti itu. Nah paling itu sih ya yang perlu teman-teman persiapkan ya. Kalau ditanya apakah sudah lancar berbahasa Jepang sebelum nyampe Jepang, kalau gue udah bisa seperti itu. Tapi itu juga berkat latihan-latihan yang banyak seperti itu. Kalau memang nggak lancar di Indonesia, bahasa Jepangnya ya lancarkanlah di Jepang seperti itu. Kalau kena marah awal-awal wah macar gitu kan, karena kita nggak tahu. Nah jadi lebih kurang seperti itu ya menurut kita ya tentang perbahasaan ya ketika teman-teman bekerja di Jepang. Kalau seandainya teman-teman masih punya pertanyaan, silakan tulis di komen, kita bakal jawab sebisa mungkin. Dan sampai ketemu di video berikutnya.